Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi la ilaha ghairuh. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-ni'matul muhdah wa ni'matul musdah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah, amma ba'd. Ingkang kawula hormati lan mulyakaken para sesepuh bini sepuh, para kiai, para alim ulama, wabil khusus jajaran takmir Masjid Al-Falah, wabil khusus Bapak Haji Taufikur Rahman Rifa, Bapak Haji Imam Suhadi, dan wabil khusus Bapak Haji Sukamto. Bapak Haji Sukamto ini Masya Allah yang selalu mengingatkan kawula kajian-kajian di Masjid Al-Falah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan mereka semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, diteguhkan hatinya, diistiqomahkan untuk selalu mewadahi kita dengan majelis-majelis yang mulia, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sangat saya hormati hadirin hadirat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, semoga dengan hadirnya kawula panjenengan di masjid yang kita cintai ini, di acara yang insyaallah penuh dengan barakah dari Allah, semoga kita dipanjangkan usianya oleh Allah, diberkahi rizkinya oleh Allah. Yang belum menikah mudah-mudahan mendapatkan jodoh terbaik dengan segera. Mudah-mudahan yang belum punya anak keturunan semoga diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang punya utang dilunasi hutangnya. Paling banter nih. Semoga yang menghadapi musibah segera dimudahkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari yang cerah dan penuh barakah niki insyaallah kawula panjenengan kembali diizinkan oleh Allah, diberi taufik dan hidayah kali Gusti Allah untuk bersama-sama duduk beriktikaf di masjid, di tempat yang paling dicintai kali Gusti Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bapak-bapak ibu-ibu bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling dicintai oleh Allah di setiap daerah adalah masjid-masjid yang ada pada daerah tersebut. Alhamdulillah kita ditakdirkan untuk duduk bersama, tidak ada lain untuk berzikir kepada Allah. Baru saja kita selesai diajak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat ini kita akan menimba ilmu warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi niki alamat kawula panjenengan orang yang dicintai oleh Allah. Karena niki mboten salah-salan bapak-bapak ibu-ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku menyatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah ini kok di dalam nahwu niku man syartiyah. Nah, dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa
yang oleh Allah Ta'ala niku dikehendaki kepada dirinya kebaikan. Nah, tanda-tanda Gusti Allah niku kok menginginkan kebaikan atas hamba tersebut, yufaqihu fiddin, maka Allah akan jadikan hamba tersebut mau menambah ilmu agamanya, mau memahami ilmu agamanya lebih banyak, sehingga kumpulnya kaula panjenengan niki sangat harus kita syukuri. Kita kesini nih hadirin hadirat, pada hakikatnya bukan karena kita yang ingin, bukan karena kita yang menginginkan duduk bersama, tapi hakikatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki, yang memberi hidayah kepada hati kita, yang memudahkan langkah kita untuk pergi ke masjid. Belum tentu nikmat yang kita dapatkan ini diraih oleh jabatan yang tinggi, mboten. Ngapunten, belum tentu yang jabatannya tinggi bisa diberi nikmat takdir majelis yang mulia seperti ini. Belum tentu yang hartanya banyak diberi nikmat kali Gusti Allah, mendapat anugerah yang Allah turunkan di majelis yang seperti ini. Bahkan jaraknya bukan jauh maupun dekat. Berapa banyak yang mungkin dekat dengan masjid, akan tetapi terhalang untuk hadir di majelis yang mulia seperti ini. Justru kadang yang jauh daripada masjid, digerakkan hatinya oleh Gusti Allah, dibimbing, dimudahkan langkahnya oleh Gusti Allah untuk hadir di majelis yang penuh dengan barokah ini. Sehingga patut kita syukuri nggih, bukan untuk kita banggakan para rawuh. Kita tidak merasa lebih mulia daripada yang lain. Belum tentu yang belum berkesempatan hadir lebih jelek daripada kita, mboten. Akan tetapi niki dalam rangka kita patut bersyukur kalih Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, seorang yang bersyukur niku, seorang yang neriman niku akan bahagia hidupnya dunia maupun akhirat. Jika kita perhatikan nggih, betapa banyak dan betapa besar nikmat-nikmat yang Gusti Allah berikan kepada kita, yang mungkin kaula panjenengan niki jarang memperhatikan, padahal luar biasa. Yang pertama yang sangat inti sekali niku nikmatul ijad, nikmat diwujudkannya kaula panjenengan oleh Allah Ta'ala di alam dunia ini. Lu nikmat wujudnya kita ini nikmat loh hadirin, yang wajib kita syukuri. Loh, apa ada di antara kita yang pas mesen kepada orang tuanya, nggih, oh saya minta dilahirkan misalnya, saya minta dilahirkan, tidak ada. Akan tetapi Allah Ta'ala mewujudkan kita semuanya. Misalnya kok Gusti Allah tidak mewujudkan kita, ya kita tidak ada di sini. Kita tidak akan melihat seperti ini, kita tidak akan mendengar, kita tidak ada. Tetapi Gusti Allah menganugerahkan, mewujudkan kawula panjenengan hidup di alam dunia ini. Bukan hanya hidup hadirin hadirat, kita diwujudkan oleh Allah dan kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hambanya yang beriman. Karena pangapunten, hambanya Allah ini banyak sekali, umat manusia ini banyak sekali, tapi tidak semuanya diizinkan oleh Allah untuk merasakan manisnya keimanan, untuk merasakan manisnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal
Islam adalah satu-satunya jalan keberuntungan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, la yadkhulun nar man kana fi qalbihi dzarrah min iman. Dawuh Kanjeng Nabi, tidak akan masuk neraka barang siapa yang di dalam hatinya niku terdapat keimanan sekalipun hanya setitik saja. Nah niku tidak akan masuk neraka. Ya, tapi hadis niki diperjelas oleh para ulama. Nah, yang dimaksud niku tidak akan selamanya ada di neraka. Siapapun yang ada di dalam hatinya keimanan tauhid la ilaha illallah. Tapi ya tetap nggih. Kok misalnya muslim tapi mboten salat, mampir niki, alamat mampir niki. Mukmin tapi seneng ngrasani, lho alamat mampir niki. Naudzubillah min zalik. Muslim tapi Ramadan enggak puasa. Lah niki alamat-alamat mampir niki. Naudzubillah min zalik. Lah dawuh Kanjeng Nabi, tidak akan selamanya di neraka Allah siapapun yang di dalam hatinya terdapat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Loh niki nikmat. Berapa banyak di luar sana orang yang mungkin luar biasa tapi tidak diberi inti daripada nikmat, yaitu tauhid la ilaha illallah, yang mana para rawuh la ilaha illallah niki kunci surga. Loh, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, semasyhur apapun hidup kita di dunia, jika naudzubillah kita menghadap kembali kepada Allah tidak membawa la ilaha illallah, maka surga diharamkan. Akan tetapi sangat beruntung panjenenganipun yang dipilih oleh Gusti Allah, dipilih para rawuh untuk merasakan lezatnya keimanan kepada Allah, untuk meletakkan dahinya bersujud menghamba kepada Allah, sehingga kelak ketika bertemu kepada Allah dalam keadaan beruntung. Amin ya rabbal alamin. Hakikat yang sukses niku para rawuh dinyatakan kali Gusti Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang pada akhirnya dijauhkan kali Gusti Allah dari api neraka dan ditakdir oleh Allah dimuliakan masuk ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang beruntung. Loh, seperti ngapunten, seperti apapun kehidupnya di dunia dulu, jika pada akhirnya dia dipilih oleh Gusti Allah dimuliakan ke dalam surganya, maka beliaulah hadirin hadirat seorang hakikat seorang yang beruntung. Loh, sampai diriwayatakan bahwasanya kelak di akhirat niku ada salah seorang, ngapunten, seorang niki kasihan beliaunya niki paling melaratnya orang, ngapunten, paling diremehkannya orang, paling gak dianggap sama orang, orang memandang dia sepele, namun di dalam hatinya terdapat la ilaha illallah, amal solehnya baik, dengan sesama manusia ngesai, pada akhirnya ditakdir kali Gusti Allah masuk ke dalam surganya. Loh niku diriwayatakan baru kaki satu saja masuk ke dalam surga, hadirin hadirat, baru satu kaki masuk ke dalam surga itu ditanglet. Loh, hidup kamu ini dulu gimana sih ketika di dunia nih? Loh niki sak melarat-melarate wong, hadirin hadirat. Paling susahnya orang nih ketika hidup di dunia. Tapi ketika masuk di dalam surga,
Ditanya, kamu hidup di dunia dulu seperti apa? Dijawab apa? Alhamdulillah, saya itu di dunia dulu hidupnya senang. Saya nggak pernah susah. Saya tidak pernah kekurangan. Tahukah hadirin, satu langkah masuk dalam surga melupakan segala memori yang menyedihkan, menyusahkan ketika hidup di alam dunia. Dan sebaliknya, ketika seorang paling banyak hartanya, paling tinggi jabatannya, paling masyhur di alam dunia, ketika salah satu kakinya masuk ke dalam api neraka Allah, naudzubillah min dzalik, kemudian ditanya, bagaimana hidupmu ketika di alam dunia? Maka dengan menangis menyatakan, saya itu selalu susah di dunia, saya selalu sumpek di dunia loh. Padahal paling kayanya orang loh bro, paling suksesnya orang dalam urusan dunia, paling tinggi jabatannya. Tapi ketika masuk ke dalam neraka Allah, kesenangan alam dunianya semuanya terhapus, tergantikan dengan neraka, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu sangat wajib kawula panjenengan syukuri nggih. Nikmat Islam niki luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku menyatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsih. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling beruntung kelak di hari kiamat mendapat syafaatku adalah orang yang menyatakan la ilaha illallah tulus dari dalam hatinya. La ilaha illallah bukan hanya ucapan saja nggih, namun ketika menyatakan la ilaha illallah betul-betul di dalam hatinya, mentauhidkan, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah melebihi daripada apapun. Loh, sampai diceritakan pernah suatu saat ketika seorang niku ibadah haji berorau. Kemudian beliau niki naik ke gunung di Arafah. Ketika wukuf di Arafah, naik ke atas gunung, kemudian menyaksikan dahsyat sekali banyaknya muslimin muslimat dengan perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, macam-macam. Akhirnya spontan beliau niki mengucap alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Kemudian beliau menyaksikan betapa dahsyat niku muslimin muslimat. Beliau spontan mengatakan alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas nikmat Islam niki. Wa kafa biha min ni'mah, dan cukup Islam niki sebagai nikmat tertinggi yang engkau berikan kepadaku. Lu tahun depannya niku ditakdir kali Gusti Allah berangkat haji lagi. Ketika dia ulangi niku, naik ke Gunung Arafah, menyaksikan lagi muslimin muslimat. Ketika hendak mengatakan seperti tahun lalu, niku ditegur kali malaikat, ya cukup, pahala daripada ucapanmu alhamdulillah tahun lalu saja belum selesai dicatat oleh malaikat, maka jangan ditambahin lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah niki dahsyat sekali. Ketika beliau niku merasa bersyukur atas agama Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku menjelang wafat, beliau niku dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, boten susah, boten sumpak, apalagi takut. Loh, ketika ditanya oleh mereka yang menemani beliau, loh Sayyidina Ali, panjenengan niki Masya Allah kok terlihat tenang, terlihat siap, terlihat senang akan menghadap Gusti Allah. Maka dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lamma ra'aituhu ikhtara li dina malaikatih wa anbiya'ih.
Duh, bagaimana saya mau sumpah ketika saya lihat ternyata Gusti Allah memilihkan untuk saya, hambanya ini, agama daripada malaikatnya, agama daripada para nabinya, maka saya yakin Gusti Allah tidak akan melupakan, tidak akan menyia-nyiakan saya kelak di akhirat. Untung hadirin hadirat, ketika seorang hidup di alam dunia yang sementara ini, kok dipilih kali Gusti Allah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita diciptakan oleh Gusti Allah, nikmat yang kita syukuri. Yang kedua, boten hanya nikmat diciptakan dan dipilih sebagai beriman kepada Allah. Lu boten hanya beriman, boten hanya Islam, kawula panjenengan dipilih oleh Gusti Allah sekali lagi untuk menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Imam Al-Busiri niku tang qasidah Burdah, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika Gusti Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai paling mulianya para rasul, maka kawula panjenengan pun dijadikan oleh Allah sebagai sebaik-baik umat yang pernah ada di alam dunia ini. Alhamdulillah. Ada nggak yang diantara kita ini kok mesen nggih? Ya Allah, saya mesen jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Boten umatnya Nabi Ibrahim misalnya, boten umatnya Nabi Musa, boten umatnya nabi-nabi yang lain, boten. Gusti Allah maha sanggup. Misalnya kok menciptakan kita kok di zaman Nabi Sulaiman misalnya, Gusti Allah maha sanggup menciptakan kita ada di zamannya Nabi Nuh. Tapi mboten lho para rawuh, kita dipilih oleh Gusti Allah untuk menjadi sebaik-baik umat yang pernah hidup di alam semesta ini, yaitu umat daripada pemimpin para rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diberi oleh Allah syariat yang begitu mudah, syariat yang tidak mempersulit, yang Allah Ta'ala membuka pintu taubatnya kepada kita selebar mungkin. Nah kalau zaman dulu niku, para nabi-nabi dulu niku sulit loh para rawuh. Mereka niku kalau berdosa, nah, umat-umat zaman Nabi terdahulu niku jika berbuat salah niku cara taubatnya dengan bunuh diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengisahkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam, wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Loh, ketika umatnya Nabi Musa niku sempat kok sebagian kembali para rawuh, mereka niku membuat patung sapi. Nah, patung sapi dari emas-emasan niku. Loh, ketika Nabi Musa menyaksikan, loh lah kok kembali napa menyembah berhala nih. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, cara tobatnya pripun? Faktulu anfusakum. Dikatakan itu dengan cara loncat dari tebing para rawuh. Loncat dari tebing, jatuh meninggal, yaitu cara taubatnya. Kemudian baru dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dikisahkan suatu ketika zaman Nabi daripada Anbiya zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW terjadi paceklik yang begitu panjang.
lama nggak pernah turun hujan, hadirin. Akhirnya Nabi tersebut mengumpulkan seluruh kaumnya seraya mengatakan, barang siapa yang merasa pernah berbuat dosa, maka silahkan kembali pulang, karena kita akan berdoa memohon kepada Allah. Nah, jadi yang merasa pernah berbuat dosa, monggo silahkan pulang. Yang nggak berbuat dosa, ayo kita berdoa bersama. Nah, akhirnya pulang semua, para rau. Siapa yang nggak punya dosa, nggih? Pulang semua, kecuali tinggal satu orang saja. Maka kata Nabi tersebut, loh, jenengan ini apakah tidak mendengarkan ucapan saya? Atau memang nggak punya dosa? Nah, satu di antara dua nih, tidak dengar atau nggak punya dosa. Maka dijawab oleh hamba tersebut, saya mendengar ucapanmu wahai Nabi, dan saya dulu pernah berbuat dosa satu, yaitu saya pernah menyaksikan perempuan yang bukan mahram. Tapi wahai Nabi, sebab saya memandang tersebut, saya congkel, saya lepas mata saya nih. Ngeri nggih. Saya congkel mata saya itu atas rasa taubat permintaan maaf saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubatnya niku napa? Taubatnya umat Nabi zaman dulu niku para rawuh dengan cara memotong yang digunakan untuk berdosa. Pemuda tersebut mengatakan, nggak mungkin saya membiarkan mata yang bersama saya ini sedangkan pernah bermaksiat kepada Allah. Lu dicongkel, para rawuh, matanya itu dilepas. Maka kata Nabi tersebut, oh kalau gitu kamu pantas doa bersama saya. Akhirnya keduanya minta kepada Allah dan langsung diturunkan hujan penuh dengan keberkahan. Lalu misalnya, kok misalnya kawula panjenengan diharuskan seperti itu, ya silang kabeh paling nggih. Telinga hilang, mata hilang, ngurungokno wong ngrasani boleh, bahkan khusyuk ya. Semakin pelan suaranya niku semakin bahaya berarti sing dirasani niku. Mulut mungkin wis hilang nggih, mata sudah hilang. Lu tapi kawula panjenengan niki Masya Allah dibuka pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah niku sangat cinta kepada hambanya yang bertobat. Kanjeng Nabi SAW niku sampai mengatakan, Allah itu lebih merasa gembira ketika melihat hambanya bertobat melebihi daripada ketika ada seseorang membawa onta dan seluruh bekal ke tengah padang pasir, tengah perjalanan istirahat tertidur, bangun, onta dan makanan minumannya hilang, alamat mati hadirin. Tengah gurun pasir, kendaraan hilang, makanan minuman hilang, dicari mumet nggak nemu. Pada akhirnya kecapean tidur lagi, ketika bangun onta dan semua makanan minumannya masih utuh. Dan itu kan harapan baru nggih. Wah, hidup baru nih. Hampir saja dia meninggal gara-gara kendaraan dan makanan minumannya hilang tengah padang pasir. Nah, sampai senengnya dawuh Kanjeng Nabi, saking senengnya dia mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan saya Tuhanmu. Loh niki saking senengnya. Nah, aslinya ingin mengucapkan, ya Allah saya hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Loh niki saking girangnya sampai kuali-kuali. Senang sekali. Ya, niku kata Nabi SAW, Allah lebih gembira ketika melihat hambanya bertobat kepada Allah melebihi daripada gembiranya orang tersebut. Bahkan hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala niku
sampai menyatakan, ya ibna Adam, wahai umat manusia, lau balagat dunubuka ananas sama, sekalipun dosamu niku banyak sampai menyentuh langit, summa astaghfartani, namun setelah berbuat dosa tersebut kamu masih mau meminta maaf istighfar kepada saya, ghafartu laka wala ubali, saya akan ampuni dosamu, saya akan maafkan kesalahanmu, wala ubali, dan saya tidak akan peduli sebanyak apapun dosa kalian. Wahai umat manusia, niki dawuh Gusti Allah teng hadis qudsi, wahai umat manusia, ketika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh dunia ini, maka saya akan kemudian engkau meminta maaf kepada saya, maka saya akan memberi kepadamu juga satu dunia ampunan untuk. Gusti Allah niku Rahman Rahim, hadirin hadirat. Gusti Allah niku Maha Penyayang kepada kita. Tinggal bagaimana apakah kita niki serius di dalam meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat nggih. Jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa sekarang niku privilege nggih, privilege. Privilege kita ini diantaranya apa? Ya, jadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang sangat memperhatikan kita lebih daripada apapun. Loh, sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pernah menyatakan, innal jannata hurrimat alal anbiya'i kullihim hatta adkhuluha. Surga itu diharamkan kali Gusti Allah untuk dimasuki semua nabi, hingga saya yang pertama akan masuk ke dalam surga tersebut. Bukan hanya itu saja, wa hurrimat alal umam hatta tadkhuluha ummati. Surga diharamkan oleh Gusti Allah untuk dimasuki semua umat sampai masuk umat-umatku terlebih dahulu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Kawula panjenengan iki memang betul, hadirin hadirat, umat akhir zaman nggih. Umat terakhir, umat penutup kawula panjenengan iki. Umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah banyak umat-umat terdahulu niku, luar biasa. Kawula panjenengan menjadi mulia bukan karena usia mboten para rawuh. Dawuh Kanjeng Nabi, usia umatku itu antara 60-70. Wa qalilun man yatajawaz dzalik. Nah, sedikit yang melampaui 70, tapi mudah-mudahan kawula panjenengan nggih termasuk yang sedikit niku, lebih daripada 70. Amin ya rabbal alamin. Usia kita berapa sih para rawuh? Anggaplah 100 nggih. 100 tahun. Loh, umat-umat terdahulu niku luar biasa. Hidupnya niku sampai ratusan tahun. Ibadahnya lebih banyak. Tubuh mereka lebih kuat daripada kita. Namun kita dimuliakan oleh Gusti Allah tidak ada lain, karena kita dinisbatkan dengan kekasih utama Allah, hamba terkasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu surga niku diharamkan kecuali Nabi lu yang mengetuk niku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga malaikat Ridwan menyatakan, man fil bab, siapa ini yang mengetuk ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Muhammad bin Abdullah. Yang mengetuk ini adalah Muhammad bin Abdullah. Malaikat Ridwan mendengar ucapan tersebut langsung dengan sigap membuka pintu surga dan menyatakan, ketahuilah ya Rasulullah, saya ditugaskan oleh Allah untuk menjaga surga, dan diharamkan siapapun masuk ke dalam surga sebelum engkau dan umatmu masuk ke dalam surga ini. Luar biasa.
Adakah di antara kita yang pesen, nggih, Gusti Allah saya minta jadi umatnya Nabi, mboten. Tapi dipilih lho panjenengan bapak-bapak ibu-ibu. Dipilih kali Gusti Allah untuk menjadi sebaik-baik umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki patut kawula panjenengan syukuri. Ya pripun caranya mensyukuri? Yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya banyak mengirimkan sholawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ngaku-ngaku cinta nggih gampil nggih, saya cinta Nabi, saya cinta Nabi. Nah, tapi mana bukti nyata nggih? Bukti nyata kawula panjenengan niki cinta kali Kanjeng Nabi. Di antaranya adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lho Kanjeng Nabi niku cinta lho para rawuh kali panjenengan. Bahkan Kanjeng Nabi rindu kepada panjenenganipun sedaya sebelum kita dilahirkan. Wa syauqah ila ahbabi. Nabi menyatakan betapa rindunya saya ini dengan orang-orang yang cinta kepada saya dan saya cintai. Loh para sahabat bingung, loh ya Rasulullah, awalasna ahbabuk ya Rasulullah, ya Kanjeng Nabi, loh bukanlah kami ini pecintamu ya Nabi, kami loh Nabi pecintamu. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, antum ashabi, adapun kalian adalah sahabat saya, bertemu saya, memandang saya, mendengar suara saya, berkumpul duduk dengan saya. Tapi yang saya maksud dengan ahbabi, para pecinta saya, adalah mereka yang tidak pernah bertemu dengan saya, belum pernah memandang wajah saya, belum pernah mendengar suara saya, namun di dalam hatinya terdapat kecintaan dan kerinduan kepada saya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Panjenengan itu dirindukan kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana, apakah kita ini rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disyukuri nggih, alhamdulillah. Bukan hanya itu, kawula panjenengan diberi nikmat oleh Allah, diberi kecukupan. Diberi kecukupan niku sederhana. Nek dawuh Kanjeng Nabi SAW niku beliau menyatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afa fi jismih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya. Cukup niku simpel kok para rawuh. Bagi yang bersyukur nggih, bagi yang bersyukur. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memulai harinya aminan fi sirbih, aman di dalam keluarganya. Jika kita lihat nggih, Masya Allah, saudara kita yang di Palestina niku serba susah lho para rawuh, mudah-mudahan segera dimudahkan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Niku susah, mau tidur kepikiran, bahkan sampai niku nggih, kalau kita lihat berita niku, saudara kita yang pada akhirnya pulang ke Indonesia niku, WNI ini, nah, beliau bercerita kalau tidur niku, jadi bapak suami dan istri niku tidurnya pisah para rawuh. Lu kenapa? Karena khawatir kalau ternyata rumahnya kena bom, kalau tidurnya itu sebelahan, dua-duanya meninggal, anaknya kasihan. Lu sampai tidurnya niku dipindah menjauh, nopo? Kalau mungkin salah satu ada yang kena bom, yang satu masih ada. Aman apa mboten? Aman apa mboten? Lu niki panjenengan Masya Allah diberi nikmat kali Gusti Allah, aminan fi sirbih, aman, tentram, sentosa, damai. Alhamdulillah aman.
tidak ada penjajah, tidak ada kesusahan, aman. Mu'afa fi jismi, nomor kali aman, merasa aman tempatnya. Nomor kali sehat badannya. Loh niki alhamdulillah ini boten sehat kan boten sakit hadir panjenenganipun. Alhamdulillah. Lu ngapunten berapa banyak saudara-saudara kita teng rumah sakit. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan nggih. Saudara-saudara kita niku sangat ingin rasanya untuk beribadah dengan baik, untuk hadir rutinan teng Al-Falah misalnya, untuk beraktivitas dengan nyaman, dengan mudah, mboten sakit para rawuh. Lagi diuji kali Gusti Allah dengan sakit, sulit, serba sulit. Tapi masya Allah niki bapak-bapak, ibu-ibu, mu'afa fi jismih, diberi kesehatan kali Gusti Allah, nggih. Diberi kesehatan, melangkah dengan mudah, seger. Nggih, suami istri boncengan teng Al-Falah misalnya, poh, nikmat sekali. Mendengarkan kajian, nambah ilmu, mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi. Wa indahu qutu yaumih, nomor 3, memiliki makanan untuk hari itu. Boten harus ada tabungan pirang miliar, boten. Indahu qutu yaumih, dawuh Kanjeng Nabi. Aman keluarganya, sehat badannya, kemudian memiliki makanan untuk hari itu. Napa dawuh Kanjeng Nabi, faka'annama hizat lahu dunya. Orang yang mencukupi 3 niki para rawuh, aman, sehat, tercukupi, seolah-olah dia memiliki dunia dan seisinya. Niki sekali lagi bagi orang yang bersyukur. Disebutkan dalam syair, wa in kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Ketika panjenengan memiliki hati yang qanaah, maka panjenengan dan rajanya dunia niku sama dalam ketenangan jiwa, dengan ketenangan hati. Lu berapa banyak mereka yang mungkin mobilnya belasan mungkin nih, hartanya luar biasa. Lu tapi pengen tilem kados panjenengan iki mboten saged. Harus minum pil dulu lho para rawuh. Lu mau tidur tuh harus pakai pil dulu, pil penenang. Pil nopo obat tidur. Mboten saged tidur seperti panjenengan enak. Nggih istirahat, mboten. Bingung pikirannya nih. Belum tentu yang jabatannya tinggi kemudian nikmat, mboten. Hartanya banyak melimpah, nikmat seperti panjenengan, belum tentu. Sehingga dikatakan, jika engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dengan rajanya dunia niku sama. Alhamdulillah. Enak loh hadirin hadirat. Nek kawula panjenengan niki pintar bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan menyadari bahwa segala yang Allah takdirkan untuk kita adalah yang terbaik. Syukur niku menyadari betul dalam hati apa yang Allah pilih untuk kita adalah yang terbaik. Tapi kadang kita ini boten ngerasa nggih di awal-awal niku. Jika kita lihat sederhana mawon kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku para rawuh dicemplungkan ke sumur. Karena saudara-saudaranya niku mboten paham. Nggih, kasih sayangnya Nabi Yakub niku kepada Nabi Yusuf niku lebih dari yang lain. Tapi mboten karena pilih kasih nggih, mboten karena Nabi Yakub niku keliru, mboten. Disebutkan kali ulama tafsir, Nabi Yusuf lan Bunyamin niki saudara kandung. Niku ibu mereka pun kapundhut. Berbeda dengan saudara yang lain. Masih punya ibu. Sehingga Nabi Yakub niki kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin, dua bersaudara niki, mencintai lebih karena memposisikan sebagai bapak dan ibu. Berbeda dengan saudara Nabi Yusuf yang lain yang masih ada ibunya. Tapi ya seperti itu. Boten faham,
akhiripun hasud dilempar ke sumur. Dicemplungkan sumur niki kira-kira nikmat napa mboten? Nikmat napa mboten? Mboten. Susah lho dicemplungkan ke sumur. Tapi berkat dicemplungkan teng sumur niku akhirnya ditemukan, akhirnya dijual. Karena Nabi Yusuf niki ganteng, hadirin, lucu, ganteng. Akhirnya ditemukan, dibeli oleh raja. Singkat cerita nggih panjenengan pun hafal insyaallah nggih. Zulaikha niku tertarik sampai akhirnya terkena fitnah Nabi Yusuf, dipenjara. Loh, dipenjara nikmat napa susah? Dipenjara nikmat napa susah? Susah secara zahir. Tapi ternyata nggih, di balik itu semua Allah Ta'ala memberikan takwil mimpi. Pada akhirnya dikagumi oleh raja, diangkat, dimuliakan oleh raja menjadi menteri keuangan. Menteri keuangan diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal ini pun begini, pakai misal ini enak nggih, lebih paham kaula panjenengan. Betapa nikmatnya kita niku selalu bersyukur lan husnuzon kali Gusti Allah. Nah, suatu ketika ada seorang raja. Raja niki para rawuh selalu dikawal niku kali ajudan. Ajudan pribadi nih. Raja niki niku suka berburu. Subhanallah. Pertengahan berburu, waktu memanah niku tangannya niku kena anak panah, hampir protol pun. Sudah hampir nopo putus. Kemudian langsung dibawa ke dokternya, dinyatakan loh ini nggak bisa ini. Niki harus diamputasi. Nggak bisa ini, kalau nggak dipotong nanti tambah melebar kemana-mana. Akhirnya pun diamputasi. Jarinya satu hilang. Lah kok ternyata ajudan niki mengatakan ya ketika melihat salah satu jarinya raja niku kok dipotong, lah kok tambah mengatakan khair insyaallah. Wah ini kebaikan niki insyaallah niki. Nah, husnudzon niki kali Gusti Allah. Khair insyaallah. Oh niki alamat baik niki insyaallah. Yo ngamuk hadirin hadirat. Loh. Long jari saya ini satu hilang. Lah kok kamu tambah napa? Khair insyaallah. Lu kurang ajar niki ajudan niki berarti. Wes di penjara wae. Akhirnya pun di penjara. Ketika di penjara ditutup pintunya, ya. Tambah mengatakan lagi kepada raja ini, khair insyaallah. Mudah-mudahan baik niki insyaallah saya di penjara. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Bingung niki raja ini bingung. Loh kok khair insyaallah. Sudah akhirnya melanjutkan hobi daripada raja, keliling berburu. Subhanallah hadirin hadirat, tengah-tengah berburu kejebak ketemu dengan suku kanibal. Nah, suku kanibal niki selalu memberikan sesembahan. Sesembahannya itu manusia. Ketika melihat raja langsung ditangkap. Nah ini napa yang kita jadikan sesembahan niki. Nah, ditangkap akhirnya raja tersebut. Nah, ketika mau ditumbalkan dicek tubuhnya niku, dicek. Lah kok subhanallah, lu stop. Jangan, orang ini tidak bisa kita jadikan sebagai tumbal, gak bisa. Lu kenapa ini? Jarinya kurang satu. Nah kalau jarinya kurang satu ini mboten afdol, ini bahasa kita niku mboten afdol. Yang kita menyembelih kambing niku lho hadirin hadirat, kan ada yang kurang afdol. Nah ini jauh jangan, ini kualat nanti kita. Ini jarinya hilang satu nih, wes lepas saja ini, lepas, tambah ngarai jelek nanti. Akhirnya dilepas bro. Dilepas ketika perjalanan pulang, raja ini berpikir, oh ini yang dimaksud oleh ajudan saya, khair insyaallah. Selamat kok jari saya ini putus nih, ndak leher saya putus kabeh akhirnya.
Ya Allah, selamat, alhamdulillah. Nah, raja ini pengen minta maaf. Diparani itu ajudan, diceritakan, Masya Allah betul kamu ajudanku, khair insya Allah, itu betul. Lu kenapa raja? Diceritakan. Wes, kamu keluar, ikut saya minta maaf. Tapi saya mau ada pertanyaan. Lah kenapa kamu kok masuk di penjara kok menyatakan khair insya Allah? Dijawab oleh ajudan tersebut, "Lunggih raja, lah kok misalnya saya nggak masuk ke penjara, pasti saya wajib mendampingi panjenengan. Lu kita berdua ketemu suku kanibal, panjenengan nggak jadi, saya komplit, jadi saya penuh. Akhirnya saya yang akan dijadikan tumbal, tapi panjenengan hukum saya, penjara saya, sehingga saya tidak dijadikan tumbal." Alhamdulillah. Orang itu jika sehari-harinya bersyukur kepada Allah, hidupnya enak. Kok misalnya nggih, yang mas-mas yang mungkin jomblo nih, ya, ingin melamar seorang wanita yang cantik, ya, mungkin kok belum ditakdir nggih, ya jangan kecil hati. Ya, jangan kecil hati. Kok ternyata nanti dipilihkan oleh Allah seorang wanita yang bisa mendampingi di dalam kebaikan, bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, menjadi istri yang solehah, nah, akan senang. Mbak-mbak misalnya nggih jomblowati, ya, ketika kok nggak jadi dengan seorang lelaki misalnya, jangan kecil hati, jangan patah hati. Insya Allah Allah Ta'ala siapkan untuk panjenengan lelaki yang jauh lebih baik, lelaki yang bertanggung jawab, lelaki yang bisa menuntun ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada seorang bekerja di sebuah perusahaan, kok mungkin dipecat oleh bosnya, bersyukur kepada Allah, ternyata membuka usaha sendiri, lah kok tambah sukses. Alhamdulillah. Wa asa an takrahu syai'an wa khairun lakum. Gusti Allah pun menyatakan, ada kalanya kalian tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itulah yang menjadi titik kebaikan kalian. Nikmat diwujudkan, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad SAW, dan juga terlebih para rawuh sebagai penutup niki, nikmat diberi anak keturunan. Amin ya rabbal alamin. Lho niki nikmat anak keturunan niki, bapak-bapak, ibu-ibu, nikmat yang sangat besar dari Allah, yang wajib untuk kaula panjenengan syukuri. Anak-anak niku kan hadiah nggih, hadiah dari Gusti Allah. Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Gusti Allah memberi hadiah kepada hanya siapapun yang Allah kehendaki, inasan, anak-anak perempuan, wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan Gusti Allah ada kalanya memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki az-dzukura, yaitu anak-anak laki. Misalnya kok kita diberi titipan oleh Gusti Allah yang belum, mudah-mudahan segera nggih, amin ya rabbal alamin. Misalnya dititipi kalih Gusti Allah, maka perlu kaula panjenengan renungkan, hadiah niku menjadi istimewa karena dua, hadirin hadirat. Yang pertama niku memandang siapa yang memberi hadiah tersebut. Hadiah niku menjadi sangat bernilai karena memandang yang memberi hadiah tersebut. Mungkin hadiahnya tidak terlalu mahal. Misalnya nggih, kok panjenengan diberi sejadah oleh orang tua, diberi sejadah oleh seorang yang soleh, seorang yang solihah,
sejadah mungkin kita bisa beli dimanapun, nggih. Mungkin harganya nggih berapa. Tapi ketika sejadah tersebut istimewa, pemberian daripada orang tua, pemberian daripada orang yang soleh solehah, maka kita akan jaga betul sejadah tersebut. Karena kita hargai siapa yang memberi hadiah tersebut, kan ngoten nggih. Kemudian hadiah niki yang kedua menjadi mulia karena memandang apa nilai hadiah tersebut. Siapapun yang memberi kepada panjenengan emas 1 kilo, diterima napa mboten? Diterima napa mboten? Siapapun yang ngasih, kalau perlu yang ngasih itu yang sering ngerasani panjenengan dirasani entek resik misalnya. Oh, megelo napa mboten niki? Megelo nggih. Tapi panjenengan dikasih emas 1 kilo misalnya, diterima dengan senang hati. Kenapa? Karena nilai daripada hadiah tersebut. Hadiah niku bernilai karena yang memberi siapa dan karena hadiahnya itu apa. Maka bagaimana kiranya para rawuh jika hadiah tersebut yang memberi adalah Gusti Allah Ta'ala, yang memberi Gusti Allah Ta'ala, dan hadiah tersebut berupa anak keturunan, maka sangat wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan membimbing mereka untuk bahagia dunia dan akhirat. Kanjeng Nabi menyatakan rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Kanjeng Nabi niku mendoakan orang tua yang membimbing anaknya berbakti kepadanya. Beliau mengatakan semoga Allah merahmati, menyayangi orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Jangan sampai kawula panjenengan hadir di majelis-majelis yang mulia kados seperti ini, tapi ternyata anak kita jauh dari majelis nggih. Jangan sampai kita rutin jamaah teng masjid, tapi anak kita ternyata maghrib di kafe-kafe tidak melaksanakan sholat, waliyadzubillah min dzalik. Kesimpulannya para rawuh, betapa beruntung kalau misalnya kita selalu bersyukur kepada Allah, sehingga nikmat akan selalu ditambah oleh Allah. Asyukru qaidul mawjud wa saydul mafqud. Syukur niku adalah mengikat nikmat yang ada. Panjenengan diberi nikmat oleh Allah, pengen supaya tidak hilang, disyukuri kepada Allah. Qaidul mawjud, mengikat nikmat yang ada, wa saydul mafqud, dan syukur adalah alat untuk berburu rizki-rizki yang mau datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma jal jamana hadha jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la hawalina syaqiyan wa la mahruma wa anba bika matruda. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.